Tuhan, selamat sore semuanya, Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Kami mewakili Mbak Supri mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, baik Ibu Penasehat, Bapak Ibu Gembala, dan Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya di tempat ini untuk melaksanakan ibadah HBS sore hari ini. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan, kita masih diberikan perpanjangan umur untuk beribadah. Layaknya kita memuji membesarkan Tuhan, mengagungkan Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita dapat bersyukur. Sebelum kita mulai ibadah sore hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan, atas kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, pertolongan, pembelaan-Mu Tuhan, bagi kami semua Bapa. Hingga Tuhan saat ini Tuhan, kami semua boleh berkumpul di tempat ini, tak lain untuk beribadah, memuji dan besarkan, memuliakan nama-Mu Bapa, bahkan untuk menerima berkat firman-Mu. Tuhan, terlebih dulu Kau ampuni segala dosa salah kami Bapa. Kau sucikan dan kuduskan seluruh kehidupan kami, dan Kau urapi kami Tuhan semua Tuhan, dan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kau jamah setiap hati kami ya Roh Kudus, kuasai pimpin kami dalam ibadah kami Tuhan, dari awal, tengah, hingga selesainya nanti Tuhan. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan, yang berhadirat ya Tuhan atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan buat saudara kami yang masih dalam perjalanan. Engkau juga hantar di tempat ini dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Demikian juga ya Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online. Engkau juga melawat mereka Tuhan, berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Bapa. Dan setiap doa ini Tuhan, kami minta kami peralaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwa. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kasih Yesus membakar hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidup. Kasih Yesus indah dalam hidupku,
menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kasih Yesus membebaskan hidupku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi, kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah. Mari kita sambil berdiri. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kasih Yesus membebaskan hidupku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kasih Yesus membebaskan hidupku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir, kasih Yesus mengalir dalam hidupku, seperti yang tak pernah kasih Yesus hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu yang besar bagi kami. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur padamu Tuhan. Kau yang layak terima pujian Yesus. Kau yang layak terima sembah. Haleluya, haleluya. Berpujilah Kau Yesus. Aku yang hidup, aku yang baik, Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kita dapat melupakan kasih-Mu Tuhan. Kita akan lupa kasih-Nya. Kasih-Nya anugerahnya dia puasa hasratku besar kasih Allah pada kita. Silahkan duduk kembali. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerahnya akan lupa kasih-Nya. Kasih-Nya ya puasa
Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Dan anugerahnya selalu kasihnya setinggi kasih setinggi pada kita. Besar kasih Allah pada kita, katakan terima kasihnya. Kasihnya ya ya puasa hasratku takkan lupa kasihnya. Kasihnya anugerahnya ya ya puasa hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Puji nama Tuhan, sungguh besar kasih Allah pada kita semuanya dalam setiap kehidupan kita. Di pasalnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat sendiri tanpa Rohmu. Bawalah diriku pada
agar ku tidak mengikuti jalanmu. Peganglah tanganku, Robi. Peganglah tanganku, setia padamu. Ku tak dapat sendiri padamu. Bawalah diriku pada agar ku tidak mengikuti jalanmu. Kudus-kuduslah Tuhan, ku beri syukur sembari indah nama yang dimana Yesus Tuhan, ku beri syukur sembari indah nama yang dimana Yesus namanya, nama yang beri menang Yesus namanya, yang dimana Yesus namanya, nama yang beri menang Yesus namanya, nama yang dimana Yesus namanya. Amin. Ini doa untuk firman Tuhan dibawakan oleh Ibu Yuli. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu semua ya Bapa, oleh karena kasih setiamu, anugerahmu yang kau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi ya Bapa. Bapa, kami telah memuji Engkau Tuhan, biarlah segala pujian ini Tuhan, menjadikan dupa yang harum kehadirat-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan kau pakai hamba-Mu Tuhan, menjadikan saluran berkat dari Engkau kepada kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, mempelai pihak surga, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.
Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Siap mencoblos? Terima kasih. Mulai pertama kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Supri selaku tuan rumah yang sudah membuka pintu rumahnya tempat ini yang sekalian tetap belajar dari firman Tuhan, dan kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita Bapak Ibu Saudara sekalian dari surat 1 Petrus pasal 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 5 kita akan baca kembali. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 5. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Terima kasih Tuhan. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah belajar beberapa hal di waktu yang lalu, baik itu tentang gambaran besar dari surat Petrus ini. Kemudian kemarin kita belajar tentang rahmat yang besar dari Bapa Tuhan kita, dan saat ini kita melanjutkan lagi dalam tema dipelihara dalam kekuatan Allah. Dipelihara dalam kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat, kemarin saya sampaikan yaitu ada 3 hal yang mewarnai kehidupan orang percaya. Yaitu, apa saja Bapak Ibu? Kasih karunia, damai sejahtera, dan juga rahmat. Ya, rahmat atau belas kasihan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mewarnai dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Kasih karunia atau anugerah seringkali juga dapat dipakai bergantian kata ini di Alkitab karena artinya juga hampir sama. Bagaimana kita sebagai manusia yang tidak layak mendapat keselamatan, tetapi karena rahmat Tuhan, belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, kita dilayakkan. Namun demikian ada sedikit perbedaan. Kalau kita bicara tentang kasih karunia atau anugerah itu berhubungan dengan dosa, bagaimana Tuhan memberikan pengampunan dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Ya. Sedangkan, mari Pak Saud. Sedangkan kalau kita berbicara tentang rahmat, Bapak Ibu Saudara sekalian, rahmat ini berbicara tentang bukan sekedar tentang dosa, tetapi tentang penderitaan. Penderitaan, berbagai macam penderitaan yang seharusnya diterima oleh orang berdosa. Jadi rahmat ini hubungannya dengan bagaimana Tuhan berbelas kasihan, mengasihani kita sehingga kita tidak harus mengalami penderitaan yang seharusnya dialami oleh orang berdosa. Sedangkan anugerah atau kasih karunia berhubungan dengan bagaimana Tuhan memberikan pengampunan atas dosa kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian,
Karenanya rahmat ini berbicara tentang belas kasihan Allah dalam kehidupan kita, yang seharusnya kita mendapat hukuman atas dosa pelanggaran kita, penderitaan, dan lain sebagainya, tetapi Tuhan memberikan belas kasihan, rahmat-Nya dalam kehidupan kita. Maka kemarin ada ya caleg namanya Rahmat, Bapak Ibu kalau lihat di pulang besar itu, dan saya lihat suaranya wah lumayan banyak dapat rahmat ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang kenal ya, rahmat ya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, itulah rahmat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, kita belajar kemarin bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan, dikatakan itu bukan kemudian semuanya kita bisa terima di dalam kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini sekarang. Tapi firman Tuhan katakan untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga. Artinya ada satu jangka waktu sampai nanti. Di mana dikatakan tersimpan di surga. Yang tidak dapat layu, tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tersimpan di surga. Maka kemarin saya katakan, bagaimana dengan saldo kita di surga? Bagaimana dengan saldo kita di surga? Bukan hanya sekedar saldo di bank, tapi saldo kita di surga. Apakah bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu itu tersimpan bagi setiap kehidupan kita? Nah, ini Bapak Ibu. Karenanya kita dalam hidup ini jangan sampai kalau saya katakan terlalu berlebihan ya dalam mungkin membuat hidup kita sepertinya akan selama-lamanya di dunia ini. Meskipun kita melihat Bapak Ibu dalam penemuan teknologi zaman sekarang pun ilmu itu berusaha untuk membuat orang itu kalau bisa hidup lebih lama. Maka ada penemuan misalnya sel punca atau apa namanya itu Bapak Ibu sekalian. Misalnya ada orang juga mengkonsumsi sel-sel dari rusa misalnya dan lain sebagainya untuk meregenerasi, membuat muda kembali sel-sel di tubuhnya. Ya, kita melihat Bapak Ibu zaman sekarang itulah teknologi, bagaimana orang ingin melawan kodrat alam, ya, melawan kodrat alam. Bukan hal yang sepenuhnya salah, tetapi jangan sampai kita melupakan bahwa secara alamiah, secara kodrat alamiah tubuh kita dikatakan di 1 Korintus itu ya, bahwa manusia jasmaniah kita semakin hari itu semakin menurun. Dan itu tidak bisa dilawan Bapak Ibu saudara sekalian. Kita melihat sama di 2 Korintus apa 1 Korintus ya? Maaf. 2 Korintus ya. 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, kita melihat di ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, ini Bapak Ibu saudara sekalian berhubungan dengan cara pandang kita sebagai manusia.
Dikatakan yang pertama Paulus mengajarkan bahwa dalam diri manusia, ya ini pandangan umum ya, ada dikatakan Paulus manusia lahiriah, ada dikatakan manusia batiniah. Yang lahiriah dikatakan semakin hari semakin merosot. Semakin hari semakin merosot. Sedangkan yang manusia batiniah dikatakan kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini yang seringkali kita berusaha untuk melawan. Bagaimana saya tidak mau manusia lahiriah saya merosot. Saya mau melawan hukum alam dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat kalau kita berbincang-bincang dengan para kawan, sahabat dan lain sebagainya, di mana kita kalau menjalani hidup semakin hari semakin mungkin berumur dan lain sebagainya, kebanggaannya justru bukan hal-hal yang baik ya, seringkali ya. Seringkali kebanggaannya kowe kolesterolnya piro gitu ya. Jadi tambah dhuwur tambah bangga ya. Kowe gulone piro wah wong semono aku semene ya. Jadi kita malah pada pamer ya, pamer Bapak Ibu Saudara sekalian. Kolesterolmu piro ya. Jadi kita melihat seringkali orang justru memamerkan ya, semakin hari semakin merosot manusia lahiriah ini. Nah, maka kalau saya katakan bahwa di dalam Alkitab ada memang bagaimana momen-momen tertentu kita memahami Yesus melakukan mujizat, Yesus melakukan kesembuhan, dan lain sebagainya. Sampai kemudian ada juga orang mati dibangkitkan, dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita juga bisa melihat bagaimana mengapa Yesus melakukan itu misalnya di masa lalu. Apa tujuan Yesus melakukan itu? Dan kemudian kita tidak bisa melawan yang namanya hukum alam dalam hidup. Artinya ada orang yang kemudian misalnya punya pemahaman dalam Kristen, ada dulu hamba Tuhan misalnya dari muda sampai tua tidak mau misalnya konsumsi obat misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena pandangannya ya pokoknya Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang menyembuhkan dan lain sebagainya. Nah, kita dalam hidup ini perlu melihat semuanya itu kalau saya katakan dari berbagai macam sudut pandang. Yang pertama, jangan sampai kita menggunakan atau kalau istilah saya memanfaatkan nama Yesus untuk kita melawan kodrat alam, hukum alam. Ya, kalau memang kita kehujanan terus masuk angin, ya memang jatahnya sakit. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jangan kita sudah tahu hujan, ada mantel di motor, tapi kita tidak mau pakai. Kemudian kita katakan dalam nama Yesus aku tidak masuk angin. Bapak Ibu sekalian, ibaratnya sepertinya imannya kuat, tetapi itu sebenarnya melawan hukum kodrat alam. Ya, maka jika mungkin ada orang minta bantu doa dan lain sebagainya, sakit dan lain sebagainya, saya katakan yang menyembuhkan itu Tuhan. Ya, yang menyembuhkan itu Tuhan. Ya, kita sakit itu bisa berbagai macam penyebab hal dan lain sebagainya. Nah, saya katakan seringkali justru saya katakan yang penting hatinya gembira, ya. Yang penting terima, ya, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kita melihat yang di dunia ini semuanya ini menuju pada kemerosotan, menuju kemunduran. Tidak bisa dilawan dengan apapun. Sebanyak apapun uang, bahkan ada orang-orang yang super kaya mungkin zaman sekarang sudah merencanakan kalau nanti bumi semakin panas, mereka akan ke planet lain, ya. Planet Mars, mungkin buka kos di sana, ya buka kontrakan di sana. Tahu sebulannya berapa ya. Jadi Bapak Ibu, ada orang yang sampai berpikir seperti itu. Karena apa? Karena ingin abadi hidup. Karena tidak mau merosot, tidak mau dilihat menurun dan lain sebagainya. Nah, kita melihat Bapak Ibu di sisi lain bahwa kita justru didorong oleh firman Tuhan untuk melihat hal-hal yang tidak kelihatan.
untuk melihat manusia batiniah, hal-hal yang tidak kelihatan. Hal-hal yang tidak kelihatan ini bukan berarti wewe, gombel, ya, genderuwo dan lain sebagainya. Tetapi hal-hal yang tidak kelihatan ini segala sesuatu yang dikatakan 1 Petrus tadi tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tidak dapat binasa yang tersimpan di surga. Kita bisa menerima satu hal, oh ya, tubuh ini semakin hari akan semakin merosot. Ya, di sisi lain kita dalam hati ini pasti kemudian ada satu hal yang semakin bertambah harusnya Bapak Ibu, yaitu kepekaan untuk berhubungan dengan Tuhan. Maka orang-orang ketika memasuki usia senja, ya, saya bertemu dengan beberapa orang, mereka memasuki usia sepuh, ya mereka seringkali doa tengah malam, bangun berdoa dan lain sebagainya. Karena apa? Kepekaan tentang hal-hal yang ilahinya seringkali muncul saat justru kondisi kita merosot, melemah. Bapak Ibu, ketika kita kuat, gagah, ya, punya mungkin segalanya, kita bisa lupa sama Tuhan. Tidak mementingkan Tuhan, bahkan kita pengen hidup abadi, ya, seperti tadi. Tapi ketika kita mulai menyadari bahwa hidup ini semakin merosot, ya, bahwa hidup ini semakin menurun dalam tubuh kita yang fana ini. Sampai sekarang sih belum ada yang bisa melawan hukum kematian, ya Bapak Ibu saudara sekalian. Tokoh-tokoh di Alkitab pun kalau kita melihat yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati, pada akhirnya yang mati juga, pada akhirnya. Yang tidak mengalami kematian hanya beberapa orang. Siapa saja Bapak Ibu? Henokh, Elia. Nah, ya. Musa ada yang menemukan kuburnya kalau nggak salah ya. Ini masih perdebatan ya Bapak Ibu tentang Musa ini. Ada dua pendapat. Ada yang menganggap dia tidak meninggal, ada yang menganggap dia mati, tapi kuburnya tidak ditemukan. Nah, kita melihat ini hal yang kemudian tentu bukan sesuatu yang harus kita kejar. Wah, saya pengen seperti Henokh, saya pengen seperti Elia, tidak mati dan lain sebagainya. Sampai kemudian kita lupa menjadi manusia. Saking rohaninya, kadang kita lupa untuk menjadi manusia yang normal. Ya. Mangsane mumet ya mumet Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Mangsane kolesterolnya tinggi ya, memang seperti itu ya. Tidak perlu kita lawan dengan berbagai macam hal. Ya. Mangsane memang lagi pilek ya pilek. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, itulah manusia. Kefanaan manusia, kesementaraan manusia. Maka kalau kita menyadari hal ini, kita punya satu harapan yang besar, harapan yang tinggi untuk apa? Kita nanti ada di surga bersama dengan Tuhan. Saat itulah dikatakan oleh firman Tuhan, tidak ada lagi ratap, air mata, tangis, dan lain sebagainya. Itu kapan? Nanti di surga. Kalau masih di dunia ini, ya serohani apapun kita, sepunya karunia apapun kita pasti bisa mengalami berbagai macam kelemahan tubuh, pasti bisa mengalami berbagai macam hal yang tidak mengenakan. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun yang dipakai Tuhan untuk karunia kesembuhan, mereka bisa mengalami sakit, Bapak Ibu saudara sekalian. Ini yang unik ya kalau kita melihat bahwa mereka mendoakan orang lain sembuh, tapi kemudian mereka mendoakan diri sendiri belum tentu sembuh. Makanya itu namanya karunia, Bapak Ibu saudara. Tidak bisa kita banggakan untuk menjadi orang super. Ya. Tidak ada hamba Tuhan super yang kebal dengan sakit penyakit dan lain sebagainya. Ya. Nah ini yang dikatakan Rasul Paulus. Itulah penderitaan yang ringan yang dikatakan mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segalanya. Kemuliaan kekal itu Bapak. Yang dikatakan tadi. Keselamatan yang utuh. Keselamatan yang utuh. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, saat kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, itu kita mengalami satu keselamatan. Keselamatan. Kemudian setelah kita menjalani hidup ini, ya tiap hari kita jalani hidup ini dikatakan masih ada berbagai macam pengaruh dosa,
Tapi dikatakan kita tidak lagi tertarik atau tidak lagi menikmati hidup dalam dosa. Ya. Tapi masih ada berbagai macam pengaruh. Nah, kemudian kapan semua itu bisa tidak ada? Nanti. Jika kita dikatakan menerima satu keselamatan yang utuh, ya, tidak ada lagi ratap tangis, air mata, tidak ada lagi dosa, dan lain sebagainya. Itu saat kita bersama dengan Tuhan. Nah, itulah pengharapan kita, Bapak Ibu sekalian. Pengharapan kita yang dikatakan Petrus tadi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali dari antara orang mati kepada suatu pengharapan untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kami. Untuk menerima dikatakan suatu bagian, kalau dalam terjemahan lain dikatakan untuk mewarisi bagian yang tidak bisa binasa, yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Kalau kita bicara warisan, Bapak Ibu, siapakah yang berhak menerima warisan? Anak, ya. Maka dikatakan tadi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Bagaimana kita menerima bagian tersebut dikatakan saat kita menerima kelahiran baru. Lahir baru, mewarisi kerajaan Allah, lahir baru membuat status kita menjadi anak-anak Allah. Siapakah anak Allah? Yang dikatakan Roma 8, mereka yang dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah, Roh Kudus yang dikatakan kita dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Anak-anak Allah mereka yang dikatakan dikuduskan oleh Roh dan ada tanda ketaatan kepada Yesus Kristus dalam hidup. Itulah yang dikatakan mewarisi bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tersimpan di sorga bagi. Jadi nanti Bapak Ibu kita tidak tahu, kalau dalam 1 Yohanes kemarin kita belajar, kita tidak tahu keadaan kita kelak. Ya, kita baca lagi ya, pelajaran kita di tahun lalu. Di 1 Yohanes pasal 3. Ayat 2. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ya, sampai sini kita melihat Bapak Ibu ada kenyataan yang sejalan dengan Petrus tadi. Bahwa ada hal yang belum kita tahu. Ada hal yang belum kita tahu. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun mungkin mereka mengaku sudah naik turun surga, mereka pasti belum tahu juga. Keadaan kita kelak itu seperti apa? Bapak Ibu saudara sekalian, keadaan kita kelak seperti apa kita belum tahu. Ya, orang yang kalau bahasa zaman dulu parlente di dunia ini, orang yang begitu luar biasa di dunia ini, punya segalanya, lengkap segalanya, tapi di surga belum tentu seperti itu. Orang yang mungkin berkekurangan di dunianya, tapi di surga belum tentu juga. Malah kadang kita melihat Lazarus, seorang gelandangan, orang pengemis, miskin ya, di surga justru ditempatkan di tempat yang lebih tinggi daripada orang yang kaya. Artinya kita tidak tahu keadaan kita kelak seperti apa. Saya pun tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Tapi yang kita tahu apa? Dikatakan kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Banyak orang mengaku bertemu Tuhan Yesus, tetapi kita kalau firman Tuhan katakan kita tidak akan bisa melihat Dia dalam keadaan sebenarnya sebelum kita bertemu dengan Dia di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan katakan kita pun belum melihat Dia dalam keadaannya yang sebenar. Kita hanya bisa melihat dari firman Tuhan.
dan Tuhan memberikan pengertian dalam kehidupan kita. Tapi keadaannya sebenarnya seperti apa kita belum tahu. Maka di sini kita melihat banyak hal yang kita belum tahu dalam dunia ini, dalam hidup ini. Keadaan kita kelak kita belum tahu, ya. Dan kita melihat bahwa hal yang kita tahu adalah kita diberikan satu tubuh dalam hidup ini, menjalani hidup ini, tubuh yang apa? Semakin hari semakin merosot. Semakin hari dikatakan semakin menurun. Itu kenyataan yang harus diterima. Kenapa saya katakan diterima? Karena penerimaan itu membuat satu rasa syukur dalam hidup kita. Seringkali kita tidak bisa bersyukur karena kita tidak bisa terima. Maka ada istilah di Jawa ya, narimo ing pandum, misalnya. Pandum. Narimo ing pandum. Jadi seringkali kita melihat kita tidak bisa terima ketika tubuh kita mulai menurun, fisik yang menurun, sehingga tidak bisa bersyukur. Nah, disinilah kita melihat terima Bapak Ibu Saudara, terima keadaan kita, terima kehidupan kita. Di sisi lain dikatakan kita melihat ada manusia batinnya yang perlu terus-menerus diperbaharui. Semakin berumur, semakin dewasa, jangan sampai kita seperti film kungfu itu ya Bapak Ibu, menjadi bocah tua nakal ya. Kemudian pendengarannya mulai menurun, kita semakin mendengar suara Tuhan, ya. Dan lain sebagainya. Kita melihat Bapak Ibu saudara sekalian, inilah kenyataan yang harus diterima. Kenyataan yang harus diterima dalam kehidupan kita. Maka dalam tema kita, dalam 1 Petrus 1 ayat yang kelima, siapa yang bisa memelihara kita hari demi hari, dikatakan kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Yang bisa memelihara kita itu kekuatan Allah, bukan yang lain. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dinyatakan di masa selanjutnya, di masa yang akan datang. Nah, inilah yang kita terus syukuri dalam hidup kita. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang, kita boleh HBS, PA, kita bersyukur pada Tuhan. Artinya, sampai hari ini Tuhan memelihara kita. Saya tidak bisa merasakan yang Bapak Ibu rasakan, yang mungkin mengalami berbagai macam masalah, tekanan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang kita lihat dari ayat ini, kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Bukan sekedar kekuatan vitamin, misalnya. Bukan sekedar kekuatan yang lain. Tetapi kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Maka sampai nanti pun dikatakan sampai kapan? Bukan sekedar sampai kita sembuh. Tapi sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan. Kita terus dipelihara oleh kekuatan Allah. Kekuatan yang tidak terbatas, kekuatan yang membuat iman kita terus kuat. Makanya Bapak Ibu sekalian, inilah kita terus ingat dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita, dalam kita mempersiapkan diri pun nanti menyambut Paskah dan lain sebagainya dalam masa Prapaskah. Kalau saudara-saudara kita mungkin di Katolik, di Protestan, mereka ada puasa Prapaskah 40 hari. Ya. Puasanya itu tidak terbatas, tidak makan, tidak minum ya. Tapi mereka mungkin pantangan-pantangan yang biasanya minum pakai gula, 40 hari tidak pakai gula. Ada yang seperti itu. Yang biasanya misalnya ya, minum kopi, tidak minum kopi 40 hari. Itu saudara-saudara kita, Katolik, ya. Kemudian sebagian Protestan. Dan misalnya yang biasanya makan 3 kali sehari, makan 1 kali sehari. Mereka berpantang, berpuasa. Untuk apa? Menyiapkan hati untuk menyambut Paskah. Dan kalau mereka kemudian uang yang biasanya untuk makan 3 kali, sekarang cuma sekali, yang 2 kalinya dikumpulkan nanti
dipersembahkan setelah selesai 40 hari. Itu mereka seperti itu. Nah, kita tidak harus meniru seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tapi bagaimana kita juga mengingat rahmat Tuhan yang besar, mengingat kasih karunia Tuhan yang besar, dan terus dikatakan mengikut Tuhan sampai nantinya kita mengalami satu kenyataan. Kita mengalami keadaan kita yang sebenarnya kelak dan kita berjumpa dengan Tuhan dalam keadaan yang sebenarnya. Kalau kita punya pengharapan ini Bapak Ibu, saat kita mengalami masalah, kita bisa punya pengharapan, oh nanti semua akan selesai. Oh ini semua hanya sementara. Oh ini semua hanya hal yang akan kita lewati hari demi hari. Tapi goalnya kapan? Nanti saat kita bersama dengan Tuhan. Kiranya kekuatan Tuhan yang menguatkan kita menjalani hari-hari ini sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan. Pengharapan kita. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian, sharing pada sore hari ini kiranya menjadi berkat untuk kita sekalian, dan kita akan masuk saksian atau sharing. Yang pertama kami silakan dari tuan rumah untuk Shalom Bapak. Shalom. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Penasehat atas firman-Nya yang disampaikan. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada sore hari ini dalam acara BS. Kami mengucapkan syukur atas kedatangan Bapak Ibu, dan kami mohon maaf apabila nanti dalam menyediakan segala sesuatu kurang berkenan bagi Bapak Ibu semua. Dan kami mengadakan di tempat ini karena lebih praktis dan tidak mengurangi rasa hormat bagi Bapak Ibu atas kedatangan tempat ini. Kiranya demikian saja sambutan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Mbak Supri untuk penyambutannya untuk kita sekalian. Tuhan Yesus yang memberkati. Dan silakan Bapak Ibu saudara sekalian untuk kita bisa bersama-sama berbagi di sore hari ini tentang firman Tuhan maupun tentang kesaksian sehari-hari. Kami persilakan. Shalom. Shalom. Selamat sore Ibu Penasehat, selamat sore untuk Bapak Ibu Gembala, juga untuk semua saudara-saudaraku terkasih. Saya pada sore hari ini khususnya akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kemarin kita mungkin pesta demokrasi, kita menjalani pemilu, kita melaksanakan pemilu. Secara pribadi, saya mengucapkan terima kasih untuk doa maupun dukungannya kepada saya khususnya kemarin untuk berpartisipasi untuk meramaikan pesta demokrasi. Jadi ataupun tidak jadi, saya tetap bersyukur sama Tuhan. Semua biarlah kehendak Tuhan, dan saya juga bersyukur dengan firman yang tadi disampaikan oleh Bapak Gembala, mungkin dengan tentang tadi sakit, mungkin kita kelemahan tubuh, tapi ini saya bersyukur juga untuk pembelajaran yang saya terima dalam kemarin saya untuk mencalonkan. Dan semua yang saya kerjakan juga itu merupakan sudah instruksi partai gitu. Jadi saya juga tidak terlalu untuk berambisi gitu. Jadi tapi saya tetap bersyukur dan saya tetap sekali lagi berterima kasih untuk doa dan dukungannya kepada saya pribadi. Mungkin begitu aja pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada yang akan melanjutkan. Saya cuma menambah aja firman tadi. Kemarin kan pas kapan ya? Ya mungkin udah lama juga ya. Ada orang itu tanya sama saya. Tanya itu harus sesuai dengan firman Tuhan dan harus ada ayatnya dan tidak boleh ditambahi dan dikurangi. Itu tentang
melayani Tuhan, dan tentang bagaimana kita bisa layak ke hadirat Tuhan. Saya belum bisa menjawab. Lalu saya buka-buka itu, kok pas saya membawakan renungan di remaja kok hampir pas. Kayak mungkin kita sama-sama belajar aja ya. Di Matius 24 kayak ayat ini. Sebentar. Oh, ya. Ini penghakiman terakhir. Saya juga ya renungan ini juga, tapi sampai saya tuh merinding sendiri. Tak bacakan aja ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah, dari sini tuh saya tuh kayak merinding, kayak bagaimana ya. Karena orang itu bilang ini, "Saya itu tidak kayak kamu kok, melayani di gereja. Yuk, berpakaian putih. Saya tuh cuma jemaat biasa." Lah, sana buka ayat ini. Kamu tahu nggak ayat yang tadi saya sampaikan sama ini, saya sharing sama orang itu. Iya. Nah, itu adalah melayani Tuhan. Taunya bagaimana, Wak? Taunya ini. Ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku." Yang paling hina. Yang paling hina bagi kita. Yang kita ini yang paling hina itu, kalau orang yang kita kasih, kita jenguk di rumah sakit, di penjara, itu hal yang biasa. Tapi yang paling hina di dalam kita, biasa musuh kita ya. Musuh kita. Orang yang membenci kita. Itu kita tuh sebisa mungkin tuh, kalau dia sakit kita ngunjungi. Dan ini ajaran Tuhan Yesus. Kalau kita
cuma berpangku tangan kepada orang yang biasa-biasa saja, oh enggak enak saya sama itu, tak datanglah itu. Itu yang biasa orang. Tapi kalau orang yang paling hina itu orang yang sengit sama saya, entah itu saudara kita, entah itu tetangga kita, entah itu teman kita. Nah, itu saya bilang sama teman saya, itu adalah pelayanmu itu. Itu pelayanmu, melayani kamu, melayani Tuhan yang sesungguhnya, bukan yuk. Kamu menganggap saya itu pelayanan di gereja itu, yuk. Kamu menganggap saya itu sudah dekat sama Tuhan, belum tentu, karena apa? Pelayanan di gereja itu kan kalau kadang orang itu pertama dia sudah terbiasa, kebiasaan, rutinitas. Keduanya sudah lama pelayanan, kalau enggak pelayanan rasanya piye. Itu biasanya di gereja gitu. Biasa pelayanan musik njuk lap ora pelayanan lagi piye gitu. Tapi kalau saya sih yang pelayanan sesungguhnya yang ini, yang Tuhan ngomong sendiri. Kamu telah melakukannya untuk aku. Yang ayat 40 yang terakhir. Kamu telah melakukannya untuk aku. Dan saya ngomong-ngomong itu, ya intinya kamu lakukan yang terbaik sama Tuhan. Apa yang Tuhan berfirman, itu kamu yang lakukan. Karena ini kan judulnya kan akhir zaman ya. Tuhan juga akan memisahkan antara domba dan kambing. Domba itu, nah, yuk tadi Om Yas yang harta di surga ya. Ini saya ngalami sendiri nih. Dulu saya kan ya punya mobil lah ya. Itu waktu itu saya seneng. Dan tahu-tahu tuh mobil saya tuh baret kayak paku serik gitu. Hati mak nyir gitu. Yalah. Oh, berarti benar nih. Gimana hatimu berada, itu hartamu berada. Saya tak mikir begitu ya. Maknyit gitu, hatinya kayak maknyit gitu. Ih, oh berarti harta saya memang di mobil ini. Makanya pikiran saya juga di harta ini. Ya mungkin kalau pikiran harta kita di surga, ya mungkin pikiran kita juga di surga. Itu aja Om Yas yang saya jawabkan aja. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga buat firman-Nya. Firman yang sehari ini yang saya mengingatkan saya pribadi bahwa memang saya menyadari memang manusia itu secara lahiriah tubuh ini semakin hari semakin merosot. Saya mengalami sendiri, mungkin ya sudah banyak yang tahu apa yang saya rasakan, sakit yang saya rasakan. Udah lama, udah mungkin menahun ya. Puji Tuhan kalau sampai saat ini saya masih ada, masih kuat di sini, semua karena kekuatan yang dari Tuhan. Kadang saya pikir kalau sakit itu pokoknya saya percaya Tuhan nanti pasti sembuhkan, karena sok pedenan gitu. Sok kepedenan. Tapi akhir-akhir juga saya berdoa, Tuhan kalau Engkau belum sembuhkan, Engkau yang berikan kekuatan pada saya untuk menahan rasa sakit. Belakangan ini malah sakit itu semakin menjalar dari tangan kanan, jari-jari tangan ke
menjalar ke sebelah dari kiri ke sebelah kanan sampai ibu jari aja digerakkan susah. Untuk pegang HP aja gini tadinya juga susah. Paling pegangnya terus gini. Nah, angkat-angkat apa gini. Buat aktivitas sehari-hari juga agak terganggu. Saya tahan-tahan. Tuhan berikan saya kekuatan. Kalau memang Tuhan belum sembuhkan, Tuhan yang memberikan kekuatan untuk menahan rasa sakit ini. Doanya gitu. Jadi semakin kesini, semakin rasanya nggak kuat. Buat apa-apa sakit. Dokter menganjurkan dulu suruh terapi renang. Tapi kalau buat renang itu tangannya buat apa? Kalau pakai pakai baju, lepas baju itu sakit. Jadinya saya nggak terapi renang, dan terapi yang saya jalani di rumah sakit juga saya hentikan karena satu dan lain hal. Terus kemarin kok Tuhan, saya tanya sama Tuhan, apa saya memang harus periksa lagi? Saya juga bilang sama Cik Meme juga, apa mungkin Tuhan dengan jalan ini saya nanti bisa beraktivitas lagi dengan baik gitu. Nah, akhirnya setelah doa berapa hari saya periksa lagi ke dokter di Tuhan. Tapi saya doa dulu, Tuhan kalau Engkau memang menghendaki saya untuk periksa lagi, dokter Engkau berikan dokter yang tepat, kalaupun berikan obat ya obat yang tepat untuk sasaran yang sakit. Di Tuhan, untuk kemurahan Tuhan, Tuhan berikan jalan itu, dan lewat perantara dokter dan obat itu, sakit saya berangsur-angsur membaik. Tapi saya masih mohon bantu doa supaya saya tidak tergantung dengan obat-obat itu. Dan saya kembali mulai aktif lagi terapi renang. Sudah beberapa hari ini karena di dekat rumah ada kolam renang di situ. Nah, saya juga nggak berani kalau naik turun lewat tangga. Nah, di sebelah selatan itu mungkin agak tahu Pak Yuli tahu yang ini. Karena lututnya juga kalau buat naik turun sakit. Jadi saya pakai motor lewat tempat Pak Yuli. Nah, sekali saya di sana biasa parkir di atas. Parkir di atas, turunnya kan sedikit, turun ke kolam renang itu sedikit maksudnya. Nah, satu kali kan saya kayaknya kok lebih dekat turun aja motornya. Nah, saya bapak turun ya nggak apa-apa, aman aja. Nah, waktu itu pas hari pas mau ada penilaian anak-anak sekolah kan renang di situ, udah jam 6:30 udah ada pada datang. Saya kan kadang sendirian renang di situ, kadang bareng ibu-ibu di situ, kadang sendirian. Tapi itu waktu itu pas saya sendirian. Tapi pas ada anak-anak juga datang, anak-anak sekolah. Terus saya kayak keburu-buru gitu. Biasa saya kalau habis renang nggak bilasan dulu di situ, langsung pakai baju anduk itu langsung pulang gitu, mandi di rumah. Nah, waktu itu saya waktu naik kok kayak mau jatuh. Waktu pas belaan itu, pas hampir mau ke atas itu kayak mau jatuh, langsung saya ambruk tak roboh kesisan itu di bawah pohon pisang. Nah, daripada kalau mundur kan jauh malah jatuhnya lebih parah lagi, bahaya. Langsung jatuh di situ aja. Pas ada anak-anak itu langsung ditolong. Itu pas udah ada anak-anak. Itu semua juga saya percaya Tuhan yang kirim
anak-anak itu untuk menolong saya. Kalau saya juga sebelum aktivitas kan memang doa dulu, mohon dijauhkan dari segala hal yang tidak berkenan, yang tidak baik. Itu juga Tuhan sudah melindungi saya, menghindarkan saya dari hal yang parah lah. Itu meskipun jatuh tapi nggak kenapa-kenapa, cuma roboh aja. Puji Tuhan, itu semuanya juga karena kemurahan Tuhan dan kekuatan yang dari Tuhan. Jadi intinya saya tuh sekarang ya jangan sok-sokan gitulah. Ya percaya tapi dengan kekuatan yang kita miliki ya seberapa gitu kan, sok kepedean, kadang sok kuat gitu ya. Kuat sendiri. Yang kita harus mengandalkan Tuhan, dan kita memang harus lebih lagi mendengar dan peka akan suara Tuhan. Mungkin itu jalan yang dari Tuhan yang harus saya jalani ke depan. Mohon bantu doanya ke depannya. Itu aja, terima kasih. Terpujilah Allah Bapa, Allah yang Maha Kasih dan Maha Besar, Allah yang setia, Allah yang selalu berbuat baik dalam kehidupan kami. Dan kami sangat mengucap syukur pada sore yang indah ini Tuhan. Suatu anugerah dan kemurahan Tuhan kami boleh berjumpa, bertatap muka, khususnya gereja GPGH Gunung Hermon pada sore ini kami berkumpul dalam acara HBS, dalam pendalaman Alkitab Tuhan, yang kami sedang dalami dalam 1 Petrus 1 ayat 1-5. Kami dipelihara oleh karena kekuatan Allah. Kami bersyukur Tuhan, firman ini boleh mengerjakan kehidupan kami, yang akan terus mendewasakan kami, yang akan terus membawa kami dalam kemuliaan-Mu demi kemuliaan-Mu. Dan kami akan semakin dibawa untuk kami mengerti segala rencana-Mu. Tuhan, dan sore ini mungkin dalam teguran firman ini Tuhan, kami juga bersyukur kami boleh disadarkan kembali dengan bertambahnya umur kami. Kami boleh semakin dewasa dalam manusia batiniah kami. Kami boleh semakin dekat kepada Tuhan. Kami boleh semakin menyadari Tuhan, betapa kami harus lebih lagi Tuhan, bersandar dan berpegang teguh akan kuasa-Mu dalam hidup kami. Tubuh kami merosot secara jasmani Tuhan. Mungkin pendengaran mata kami, tulang-tulang kami, saraf kami, otot-otot kami, organ-organ tubuh kami semakin merosot Tuhan. Tetapi firman yang kami terima dari hari demi hari lewat hamba-Mu yang terus Tuhan pakai menyampaikan kepada kami, itu yang akan terus membaharui kami, manusia batiniah kami dari hari ke sehari. Mendewasakan kami, manusia roh kami, untuk kami senantiasa boleh mempersembahkannya sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah firman yang selalu kami terima khususnya sore ini boleh semakin berakar kuat. Kami seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang berakar kuat Tuhan, dan selalu berhasil senantiasa Tuhan dalam kehidupan kami. Yang terutama adalah kami senang akan Taurat-Mu, akan firman-Mu Tuhan, pengajaran-Mu, nasihat-Mu, perintah-perintah-Mu boleh kami senantiasa dengan kekuatan Roh Kudus kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami hari demi hari, dalam keluarga kami masing-masing, kepada orang tua, anak, menantu, cucu, semua Tuhan kami boleh menerapkannya Tuhan dalam kehidupan kami. Boleh menjadi teladan Tuhan. Dan terutama kami sebagai tubuh Kristus-Mu, kami semakin disempurnakan, didandani Tuhan. Sebagai mempelai-mempelai perempuan-Mu Tuhan, yang tak bercacat, tak bercelah, bernoda, berkerut Tuhan. Tetapi kelaklah Tuhan, kesempurnaan itu kami boleh rasakan dan kami terima. Dan kelak kami akan berjumpa dengan Engkau Allah kami, junjungan kami, yang kami senantiasa sembah dan kami puji. Kelak kami di sorga berjumpa dengan Engkau, dan kami boleh melihat Tuhan secara Engkau utuh Tuhan. Kami bersyukur, kuatkan iman kami Tuhan. Kami menyadari perjalanan iman kami tidak mudah Tuhan. Badai, angin, topan, pencobaan, ujian terus menghantam hidup kami. Tapi syukur kepada Allah, kalau kami boleh kuat sampai hari ini. Ini bukan karena kekuatan kami Tuhan. Ini semua karena Engkau Tuhan. Roh Kudus yang berperan senantiasa dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan hadirat-Mu senantiasa.
Kami bersyukur Tuhan, kami bersekutu pada sore ini sebagai tubuh Kristus. Terima kasih Bapa. Tuhan, sebelum kami jauh berdoa, ampunilah kami akan segala salah, kekurangan, kelemahan kami. Sucikan dan kuduskanlah setiap tangan-tangan kami di hadapan-Mu. Setiap mulut, bibir, lidah kami, hati kami, nurani kami, batin kami, mulut kami, lidah kami Tuhan. Pikiran kami Tuhan. Agar setiap doa apapun yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, tidak akan terhalang Tuhan. Kami boleh sampai ke hadirat-Mu. Dan segala permohonan dan rasa syukur kami ini Tuhan, kiranya boleh menjadi dupa persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Dan Engkau menjawabnya dari tempat-Mu yang maha kudus. Bapa, kami mau berdoakan setiap saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit Tuhan. Saudari kami Titus Tuhan dalam pemulihan, saudara Agus dan siapapun Tuhan. Bahkan emak Tuhan yang dalam terus pemulihan dan pengkonsumsi obat Tuhan. Juga saudari kami Tina Tuhan persendiannya Tuhan Pak. Juga Mbak Iin Tuhan setiap persendi-sendinya Tuhan. Baik tangan-tangannya, jari-jarinya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan juga pamannya Bang Iwan Tuhan. Tuhan setiap saudara-saudara kami yang lain Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Maupun juga pemulihan kesehatan dari saudari kami Samuel. Saudari kami Stanley Tuhan. Tuhan dan siapapun mereka yang saat ini sedang terbaring lemah dalam keadaan tubuh jasmani mereka. Kuasa Tuhan menjamah mereka, melawat mereka di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan yang sakit. Baik kami di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan lawat Tuhan. Kuasa-Mu tidak akan bisa dibatasi dengan ruang dan waktu Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Kami punya Tuhan Yesus yang hidup. Dan setiap obat-obat yang dikonsumsi anak-anak-Mu boleh menjadi sarana kesembuhan pemulihan mereka. Kami sudah imani percaya Tuhan. Dan kami sembuh tidak sembuh kami tetap memuji memuliakan Tuhan. Karena kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami itu bukan suatu kebetulan. Semuanya akan mendewasakan dan Tuhan punya maksud dalam rencana dalam hidup kami. Bahwa semuanya mendatangkan kebaikan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kekuatan firman-Mu. Berkati Bapak Gembala kami Pak Yesaya Sihombing. Kami percaya sudah rencana Tuhan dan kehendak Tuhan hamba-Mu Kau pakai untuk menggembalakan domba-domba-Mu khususnya GPGH. Gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapak, pakai Bapak Gembala kami menjadi sarana sebagai memberi makan domba-domba-Mu yang Tuhan sudah percayakan. Dan biarlah senantiasa boleh Tuhan, rumput yang hijau, makanan yang sehat, boleh hamba-Mu sampaikan dan berikan, memberi makan domba-domba-Mu GBGH Tuhan. Dan gereja kami, anak-anak-Mu yang digembalakan oleh hamba-Mu, boleh semakin dibawa dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dan mengasihi Engkau Tuhan, cinta kepada Tuhan. Dan setiap kami, anak-anak-Mu mungkin yang masih hidup dalam dosa, dosa berzinahan, narkoba, seks bebas. Oh Tuhan, bahkan hubungan yang sejenis Tuhan, perjudian, miras, rokok, apapun Tuhan. Ikatan-ikatan berhala yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan, pada sore ini kami berdoa bersama-sama. Tuhan, lepaskan segala ikatan-ikatan dosa mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, berikan karuniakan roh pertobatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan agar mereka boleh kembali kepada Tuhan. Kami sebagai tubuh Kristus, sebagai teman saudara seiman, kami tidak mau menghakimi satu dengan yang lain. Kami terus mendoakan, mendukung dalam doa. Agar mereka boleh bersama-sama dengan kami kembali, bergairah, beribadah, cinta kepada Tuhan. Sujud menyembah, cinta dalam penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga rumah tangga Bapak Gembala kami, bersama Ibu Gembala. Tuhan, Ibu Gembala juga sudah mengandung tua Tuhan. Kami percaya semakin mendekati masa melahirkan. Kami mohon kiranya Tuhan terus campur tangan. Khususnya Ibu Gembala nanti dalam masa persalinan. Berikan kelancaran, berikan kekuatan dan kesehatan. Untuk melahirkan bayi janin yang sehat Tuhan. Karena ini pemberian-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami doakan. Segala kebutuhan dicukupkan. Apapun yang dirindukan, apapun yang sedang dibutuhkan, Tuhan yang sediakan. Mereka hamba-Mu, mereka melayani-Mu Tuhan. Engkau yang sediakan. Lebih berkelimpahan lagi Tuhan. Ibu penasihat juga kami doakan agar selalu sehat, panjang umur. Engkau yang bertambahkan hikmat dan marifat. Agar Ibu penasihat sebagai penasehat Bapak Gembala dalam penggembalaan. Diberikan selalu Tuhan hikmat dan marifat. Segala keputusan-keputusan masalah yang dihadapi jemaat-Mu. Lewat para hamba-hamba-Mu Tuhan. Mereka boleh mendoakan dan menasihati kami. Mendukung kami dalam iman kami. Terima kasih Bapak. Keluarga juga Kohelman yang ada di Salatiga bersama istri dan anak-anaknya Bibi Joshua. Tuhan berkati. Tuhan pelayanan hamba-Mu Pak
Pak Elman Tuhan, juga pekerjaan hamba-Mu, berkati Tuhan, pakai, urapi, dan menjadi sarana berkat, menjadi teladan dan contoh Tuhan. Apapun dilakukan Tuhan, dikerjakan hamba-Mu boleh berhasil. Juga saudara-saudari, keluarga pastori yang ada di luar provinsi Jawa maupun di Jawa ini Tuhan sekitarnya, Tuhan yang memberkati, senantiasa membela dan memelihara keluarga besar gembala kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga serahkan Tuhan pelayanan hamba-Mu baik di dalam organisasi, di dalam sekitar Tuhan melayani anak-anak Tuhan, mengajar musik. Tuhan dengan hati tulus kami selalu melihat Bapak Gembala, selalu tulus memberi. Bapak Gembala kami tidak selalu melihat materi. Tuhan bersyukur punya Bapak Gembala yang senantiasa punya hati yang tulus dan kasih Tuhan, yang sudah juga melatih anak-anak kami, sehingga anak-anak kami yang tadinya tidak bisa apa-apa, boleh Tuhan dengan diberikannya talenta ini Tuhan Kau pakai Bapak Gembala, sehingga anak-anak kami boleh bisa bermain musik, dan biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami sebagai orang tua, kami mendoakan berkati Bapak Gembala berkelimpahan jasmani rohani Tuhan. Panjangkan umur Bapak Gembala kami, agar tetap sehat dan selalu ada bersama-sama dengan kami juga, Ibu Gembala dan Ibu Penasehat. Terima kasih Tuhan, kami juga doakan pekerjaan-Mu dalam ibadah kami Tuhan, gereja GPGH Tuhan memberkati, baik umum, baik remaja, pemuda-pemudi, sekolah minggu, baik Tuhan Yesus seperti ini Tuhan, home Bible study, juga persekutuan doa, pelajaran tabernakel, juga doa penyembahan Tuhan. Tuhan, Sabtu juga doa penyembahan Tuhan, berkati semuanya. Agar semakin banyak anak-anak Tuhan yang haus kepada Tuhan, selalu ingin dekat sama Tuhan, rindu firman Tuhan, penyembahan. Karena itulah kekuatan kami Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa kami andalkan. Tidak ada lagi dasar untuk kami berharap. Hanya kepada Tuhan saja, kepada firman. Lewat kami duduk di bawah kaki Tuhan, itulah Tuhan. Kami boleh mendapatkan selalu kesegaran dalam rohani kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan Tuhan, negara kami Tuhan, Tuhan memberkati. Pemilihan presiden sudah dilaksanakan kemarin 14 Februari. Tuhan, selanjutnya keputusan nanti pada tanggalnya, pada saatnya Tuhan. Siapapun nanti yang terpilih Tuhan, biarlah mereka tidak sombong Tuhan. Dan yang kalah pun tidak merasa lemah Tuhan. Tapi kiranya Tuhan, apapun nanti keputusan Tuhan, kami tetap sebagai anak Tuhan juga, sebagai bangsa rakyat Indonesia, kami akan turut Tuhan, dan kami akan tunduk Tuhan dalam otoritas, di dalam keputusan-keputusan kabinet Bapak Presiden yang baru nanti. Kami juga doakan Bapak Presiden Jokowi dan wakil dan seluruh kabinetnya Tuhan yang sudah bekerja Tuhan, yang tidak lama lagi akan menyelesaikannya. Tuhan berkati keluarga mereka, semua anak, menantu, cucu, semua berkati. Terima kasih Tuhan, kami juga doakan Tuhan pertumbuhan gereja-Mu di seluruh dunia ini, baik di bangsa kami maupun di luar bangsa kami. Tuhan, kami sebagai tubuh Kristus Tuhan, terlebih lagi yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, yang terus kami ke dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau yang satukan kami terus mendewasakan, mendandani, agar kami semakin disempurnakan sebagai tubuh Kristus. Kami juga doakan Tuhan, negara-negara yang berkonflik, berikan kedamaian bagi mereka juga Tuhan. Kami percaya, kami juga tahu Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu, kami boleh melihat Tuhan, bahwa memang tanda-tanda di mana kedatangan-Mu Tuhan tidak lama lagi. Tapi kami tetap mendoakan, agar mereka semua yang berkonflik, boleh mereka ada jalan kedamaian, mereka boleh duduk dalam kedamaian yang tenang Tuhan, yang sejuk Tuhan dalam mereka mikirkan kedamaian bagi rakyatnya. Kami juga doakan bangsa Israel Tuhan, kami juga doakan agar mereka senantiasa boleh banyak orang di bangsa Israel banyak bertobat dan datang pada Tuhan, dan boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kami boleh juga bersyukur oleh karena kekerasan hati dan tegar tengkuk mereka, keselamatan anugerah itu sampai kepada bangsa-bangsa yang seharusnya kami tidak mendapatkan anugerah, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, lewat bangsa ini Tuhan, kasih karunia-Mu sampai kepada kami. Kami mengucap syukur Bapa buat anugerah keselamatan, buat pengampunan-Mu, karya salib-Mu juga buat kami Tuhan. Bahwa kami dapatkan semua bukan karena kehebatan dan segala lelah jerih lelah kami, tapi semua adalah anugerah Tuhan, semua adalah kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, Mbak Supri juga yang sudah menyediakan tempat bagi kami, Mbak Iin yang sudah melayani kami, Bapak Gembala juga, dan kami semua yang hadir pada sore hari ini. Tuhan, Kau memberkati segala hadir pada sore hari ini. Apapun pergumulan kami Tuhan, Engkau tahu masalah kami, Engkau tahu beban kami. Tuhan, lewat air mata pun Kau tahu apa yang sedang kami rasakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan mendapatkan kemenangan Tuhan, jawaban Tuhan. Cepat tidak, apapun lambat Tuhan. Dan kami tetap percaya boleh melihat bahwa Tuhan selalu turut campur dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Kalau sebentar kami juga akan kembali, kami ke rumah kami masing-masing. Baik jauh, dekat, jalan kaki, namun naik kendaraan. Kiranya tibakan kami semua di rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Dan ampunilah masih banyak kekurangan dalam kami datang pada sore ini Bapa. Dan bila apa yang kami kerjakan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bahwa Engkaulah Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, mempelai pria sorga kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami minta nyuankan kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Nah, menyeri engkau dengan wajahnya dan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami kasih nama Tuhan Yesus Kristus.